Saudara, untuk mengetahui perkembangan paling akhir dari pemeriksaan tersangka, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dari Polres Tangerang Selatan. Alfania, informasi yang terakhir Anda dapatkan dari sana terkait dengan kasus perkosaan yang unik sesungguhnya karena ia masuk ke dalam rumah pada pagi hari. Ia tahu bahwa kondisi rumahnya penuh sebelumnya, lalu kemudian orang tuanya pergi, tinggal satu anak gadis di sana, lalu kemudian ia masuk dan kemudian terjadilah perkosaan tersebut di kawasan perkotaan Bintaro, Tangerang Selatan. Bagaimana informasi paling akhir dari sana? Ya, Iman dan juga saudara, seperti yang sudah disebutkan tadi, memang untuk saat ini proses pemeriksaan maksud saya sudah dilakukan oleh pihak kepolisian Tangerang Selatan terhadap pelaku, yaitu bernama Raffi Izzamallah tepatnya, dan saat ini pelaku memang sudah ditahan di Polres Tangerang Selatan. Memang kasus ini menarik, tetapi kalau kita lihat yang juga menjadi pertanyaan dari publik adalah rentan waktu dari penangkapan pelaku, di mana ini diwaktukan waktu yang cukup lama dari kejadian di tanggal 13 Agustus 2019 lalu hingga penangkapan pada hari Minggu kemarin 9 Agustus 2020 lalu. Tentu saja publik mempertanyakan mengapa membutuhkan waktu yang sangat lama begitu. Sedangkan untuk pihak kepolisian Tangerang Selatan sendiri meyakinkan bahwa selama proses 1 tahun ini ada banyak sekali kendala yang dialami oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan identitas dari pelaku. Yang pertama adalah keterangan dari korban dan saksi yang menyebutkan sama sekali tidak mengenal dari identitas pelaku tersebut. Bahkan kalau dilihat dari keterangan korban disebutkan pelaku korban hanya melihat siluet dari pelaku saja, sehingga tidak bisa memastikan apakah identitas yang dimaksudkan oleh kepolisian adalah identitas yang sama dengan pelaku yang melakukan aksi pemerkosaan tersebut. Kedua, setelah pihak kepolisian akhirnya mendapatkan identitas yang diduga merupakan pelaku, tetapi barang bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian yaitu CCTV dinyatakan belum cukup untuk mengidentifikasi identitas tersebut, sehingga dibutuhkan lagi aksi pemeriksaan lanjutan oleh pihak kepolisian untuk bisa menentukan apakah benar tersangka Raffi ini merupakan pelaku yang memerkosa korban berinisial AF ini. Tetapi yang kemudian juga menjadi unik, penangkapan terhadap pelaku ini baru bisa dilakukan setelah kasus ini menjadi viral. Tepatnya ketika korban AF ini memposting ceritanya di media sosialnya, sehingga ini menjadi bahasan di tengah masyarakat, di tengah publik. Tapi kalau pihak kepolisian sendiri mengakui bahwa dari unggahan tersebut menjadi salah satu titik terang dari penentuan identitas pelaku tersebut, karena dari keterangan korban disebutkan bahwa kepolisian mendapatkan isi pesan ancaman yang ditujukan kepada korban oleh pelaku AF, tepatnya pesan di media sosial tersebut. Kalau dibocorkan sedikit tadi, isi dari pesan tersebut memang sebuah ancaman yang menanyakan kondisi terkini dari korban dan akan mengancam untuk melakukan pembunuhan apabila apabila korban melakukan hal-hal yang di luar keinginan dari pelaku. Nah, dari situ kemudian pihak kepolisian meminta identitas pelaku atau mencocokkan identitas pelaku dengan data-data yang dimiliki oleh Bareskrim Mabes Polri untuk kemudian dicocokkan apakah benar identitas Raffi ini sendiri yang memang ada di dalam CCTV yang menjadi barang bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian, hingga akhirnya ditemukanlah bahwa memang Raffi terbukti sebagai pelaku dan dilakukan penangkapan tepatnya pada hari Minggu kemarin di rumah orang tuanya di kawasan Pondok Aren. Dan saat ini keterangan yang bisa didapatkan dari pihak pelaku, memang dia merasa motif awalnya adalah melakukan pencurian, tetapi kemudian melakukan pemerkosaan setelah melihat kondisi dari korban. Tetapi yang kemudian menjadi sangat penting di sini adalah bagaimana
penanganan dari kasus kekerasan seksual ini sendiri, karena tidak hanya dari penangkapan terhadap pelaku saja, Aiman dan juga saudara, tetapi pihak kepolisian Tangerang Selatan juga menyanggupi akan melakukan pendampingan secara mental maupun fisik terhadap korban yang dinyatakan saat ini memang dalam kondisi baik-baik saja, tetapi memang dibutuhkan pendampingan khusus secara fisik dan mental terhadap korban tersebut. Aiman. Ya, Alfania, tentu ini harus diceritakan dulu kronologinya. Kenapa kemudian ini 1 tahun? Saya kemudian akan sedikit kemudian untuk menjelaskan terkait hal ini. Nanti saya akan tanyakan kepada Anda. Jadi kejadiannya Agustus 2019. Lalu kemudian korban AF ini ia diam selama setahun. Lalu Agustus 2020 ia baru kemudian menceritakan itu di Instagram. Ini kasusnya sangat urban atau perkotaan. Yang unik di sini adalah ketika sang tersangka pemerkosa melakukan perkosaan pada Agustus 2019. Beberapa bulan kemudian ia mencari akun Instagram dari sang korban AF tadi, lalu kemudian berkomunikasi. Ini yang kemudian unik, dan dari situlah kemudian AF bercerita di Agustus 2020, lalu kemudian viral dan polisi kemudian bergerak dan dengan cepat kemudian polisi bisa menangkap pelakunya. Pertanyaan saya, tersangka ini tidak kenal sebelumnya dinyatakan, satu, tapi tetangga dari AF, artinya tidak terlalu jauh tinggalnya dengan rumah korban. Betul demikian? Betul sekali, kalau dilihat dari lokasi penangkapan rumah tersangka atau pelaku ini memang tidak jauh dari rumah korban yang berada di kawasan Pondok Aren. Dan diketahui juga Iman dan juga saudara bahwa korban AF ini diketahui memang sering berpindah-pindah, dan lokasi yang menjadi tempat kejadian perkara ini merupakan rumah kontrakan yang memang disewa oleh korban AF bersama dengan kedua orang tuanya. Dan ini juga yang saat ini kemarin pihak kepolisian mengumpulkan rekaman CCTV dari rumah kontrakan tersebut untuk kemudian memperkuat kronologis dari kejadian pemerkosaan yang terjadi pada Agustus 2019 lalu. Aiman. Ada dugaan juga bahwa tersangka ini mengamati sebelumnya, dan tersangka juga kemudian setelah melakukan perkosaan lalu mencari akun Instagram. Ini sungguh unik. Lalu kemudian berkomunikasi di situ. Adakah keterangan polisi terkait ini? Ya, betul sekali, terkait kronologis kejadian memang pihak kepolisian juga sudah menceritakan tadi bagaimana kronologi dari pelaku melakukan pengintaian hingga aksi pemerkosaan, di mana sehari sebelumnya pelaku sudah mengintai rumah kontrakan korban tersebut dan berniat untuk mencuri AC atau pendingin ruangan yang dimiliki oleh korban. Tetapi pada hari kejadian, tepatnya pada pukul 4 pagi, dia melihat rumah tersebut masih belum sepi, lalu baru mengeksekusi atau melakukan aksinya pada pukul 8 pagi. Dan ini yang kemudian ketika dia masuk ke dalam rumah dan melihat ada korban, dia langsung berubah aksinya atau motifnya dan melakukan pemerkosaan terhadap korban. Dan kemudian terkait dengan kontak yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, ini di sebelumnya Polres Tangsel menyebutkan HP yang menjadi atau telepon seluler yang menjadi salah satu bukti kuat di dalam kasus ini dihilangkan atau diambil oleh pelaku pada hari kejadian, kemudian dibawa pulang oleh pelaku, kemudian dilihat di situ ada notifikasi dari media sosial dari pemilik atau di sini adalah korban. Dan dari situ kemudian disinyalir bahwa pelaku ini mengetahui media sosial yang dimiliki oleh korban dari HP tersebut. Tapi pihak kepolisian sudah memastikan bahwa barang bukti HP tersebut hilang dan tidak bisa ditemukan sampai saat ini, sehingga belum bisa diketahui barang bukti dari HP tersebut. Tetapi bisa dipastikan bahwa pelaku di sini sudah mengetahui identitas korban atau media sosial korban dari HP yang hilang tersebut. Aiman dan juga saudara. Alfania melaporkan langsung dari Polres Tangerang Selatan, Banten. Terima kasih informasi dari Anda. Saudara.